Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Yang habis liburan 2 minggu, pasti kalian lebih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran di semester genap kali ini. Untuk mata pelajaran IPS, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kenapa sih kelangkaan itu bisa terjadi? Ya kalian kan tahu sendiri kalau jumlah manusia itu semakin lama semakin banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia semakin lama semakin berkurang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu memahami macam-macam kebutuhan manusia. Yang kedua, agar kalian mengerti faktor-faktor pendorong perbedaan kebutuhan manusia. Yang ketiga, agar kalian memahami alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Menurut tingkat kepentingan atau intensitas, macam-macam kebutuhan manusia ada 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka kehidupan bisa berhenti. Yaitu contohnya ya, ada sandang, pangan, papan. Ada pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder atau tambahan itu adalah setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti pendidikan, komputer, olahraga, hiburan, dan sepeda. Yang ketiga, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Jadi ini tergantung prestis kita sebagai manusia ya. Dan biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti liburan, beli emas, atau barang mewah lainnya seperti mobil juga. Yang kedua, menurut sifat. Di sini ada 2, ada kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani. Jadi kalau kebutuhan jasmani itu lebih untuk ke badan, seperti pakaian, olahraga, makan, minum. Terus sedangkan kebutuhan rohani lebih kepada kebutuhan kejiwaan kita, seperti pendidikan, beribadah, piknik, dan berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menurut waktu pemenuhan. Di sini dibagi menjadi 3, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang itu harus terpenuhi jika kita dalam keadaan membutuhkan kebutuhan itu. Contohnya, minum obat ketika sakit, minum ketika haus, makan ketika lapar. Sedangkan kebutuhan masa depan itu adalah kebutuhan yang akan datang, seperti tabungan haji, mengikuti asuransi, menabung, dana pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan sepanjang waktu. Itu adalah kebutuhan yang bisa kita gunakan seumur hidup kita, seperti pendidikan, dan menambah wawasan, belajar, dan sebagainya. Kebutuhan yang terakhir yaitu adalah menurut subjek yang membutuhkan. Di sini ada kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi ini adalah untuk diri kita sendiri, seperti makan, beli baju, terus sekolah. Sedangkan untuk kebutuhan sosial atau kolektif itu bisa digunakan oleh banyak orang, seperti rumah sakit, jalan raya, listrik, dan sebagainya. Nah, dari sini kalian sudah mengerti kan macam-macam kebutuhan manusia. Sekarang
Kita lanjut ya untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia berbeda. Di sini bisa kalian perhatikan faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia. Ada 8. Yang pertama adalah jenis kelamin dan usia. Contoh kebutuhan manusia berbeda berdasarkan jenis kelamin dan usia, seperti laki-laki membutuhkan celana, sedangkan perempuan bisa menggunakan celana, bisa menggunakan rok. Atau kalau laki-laki menggunakan sarung, perempuan sholat menggunakan mukena. Untuk usia lebih kepada ukuran pakaian misalkan ya, atau kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Contohnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Seperti ketika gaji seseorang tinggi, maka yang tadinya dia hanya berkeinginan untuk punya rumah, bisa makan, kemudian berlanjut ingin memiliki mobil, ingin memiliki pesawat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan. Jadi kebutuhan manusia itu berbeda berdasarkan tingkat pendidikan, seperti anak SD membutuhkan seragam merah putih, sedangkan anak SMP putih biru, dan sebagainya. Kemudian yang keempat berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Contohnya seperti orang yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan pakaian yang lebih tebal, sedangkan orang di daerah dataran rendah membutuhkan pakaian yang lebih tipis. Kemudian yang kelima, berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk di zaman modern sekarang ini, kebanyakan manusia membutuhkan alat seperti handphone atau listrik. Kalau zaman dulu masyarakat belum membutuhkan itu. Selanjutnya berdasarkan status sosial. Semakin tinggi status sosial manusia, maka kebutuhan juga semakin banyak. Sedangkan jika semakin rendah status sosialnya, kebutuhannya lebih sedikit. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perbedaan selera. Jadi setiap manusia memiliki perbedaan selera. Contoh si A lebih menyukai K-pop, jadi yang dilihatnya adalah K-pop, sedangkan mungkin si B lebih menyukai lagu-lagu dari artis-artis dari Indonesia, maka mengikuti gaya fashion artis dari Indonesia. Kemudian yang terakhir berdasarkan gaya hidup. Orang yang cenderung lebih boros, maka kebutuhannya lebih banyak, sedangkan orang yang hemat kebutuhannya lebih sedikit. Jadi dari situ ya yang menyebabkan faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia berbeda. Kita lanjut ya yang materi terakhir, yaitu macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Di sini dibagi menjadi 3, ada barang ekonomi, barang bebas, barang elit. Barang ekonomi di mana kita untuk mendapatkannya butuh pengorbanan, biasanya berupa pembayaran uang. Contohnya seperti beli sepatu, beli baju, beli rumah, dan sebagainya. Kemudian barang bebas, untuk mendapatkannya kita tidak perlu pengorbanan, tidak perlu membayar. Contoh seperti sinar matahari, udara, air, meskipun ada beberapa air yang beli, tapi kalau air tanah gratis. Kemudian yang ketiga, barang elit. Barang elit itu adalah jika sedikit bermanfaat, jika berlebihan bisa sangat berbahaya. Contoh seperti hujan, angin, dan sebagainya. Masih tentang alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, menurut hubungan dengan barang lain. Di sini dibagi menjadi 2, ada barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer itu adalah di mana ada 2 barang atau lebih, barang itu saling melengkapi. Contohnya kopi dan gula.
Kemudian kalau barang substitusi, di sini ada dua barang atau lebih yang bisa saling menggantikan. Contohnya gula diganti dengan madu. Yang ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Di sini ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi biasanya digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan barang dan atau jasa. Contohnya seperti mesin, peralatan, kendaraan, dan gedung. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Yang keempat, menurut proses pembuatannya. Di sini ada 3 ya, ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh yang pertama untuk barang mentah itu contohnya adalah kayu, dimana kayu bisa diproses menjadi kursi, menjadi bahan bangunan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, barang setengah jadi, ini adalah dari barang mentah menjadi barang setengah jadi karena masih bisa digunakan untuk menjadi barang jadi. Contohnya adalah tepung menjadi roti yang bisa digunakan untuk membuat roti. Kemudian yang ketiga ada barang jadi, di mana barang ini sudah bisa langsung dimanfaatkan. Contohnya seperti baju dan tas. Untuk yang terakhir masih tentang alat pemuas kebutuhan. Di sini menurut jaminan ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dikatakan barang bergerak karena barang yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dengan jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun atau disebut dengan jangka pendek. Contohnya adalah sepeda motor dan mobil. Sedangkan barang tidak bergerak adalah alat pemenuhan kebutuhan yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dengan waktu pengembalian lebih dari 1 tahun atau yang disebut dengan jangka panjang. Contohnya seperti tanah untuk jaminan kredit dari bank. Nah, semoga dari penjelasan saya kalian bisa mengerti ya. Kalau tidak mengerti bisa diulang dari depan. Untuk tugas kalian, sekarang tugas kalian adalah membuat tabel skala prioritas kebutuhan pribadi kalian masing-masing. Ini saya berikan contoh, bisa kalian lihat ya. Ini adalah kebutuhan pribadi saya. Setelah kalian membuat skala prioritas, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian kalian foto tugasnya. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.